Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Cici Amelia Putri, Maulana Munajat, Muhammad Iqbal Juliansah, dan Siti Aulia Ihsani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang etika penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah. Menurut Effendi dan Adnal 2019, etika penulisan karya ilmiah adalah norma atau standar aturan penulisan karya ilmiah yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan tentang aturan penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini, yang dinilai bukan salah dan benarnya suatu karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruknya penulisan ilmiahnya, serta penulis yakin tahu baik dan buruk baginya. Etika penulisan ilmiah ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun penulis memiliki kebebasan dan bertindak secara mandiri dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya, sehingga standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga, serta masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing, dan juga terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran di sini berarti penulis menulis karya tulis ilmiah harus seobjektif mungkin dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Yang kedua ada bebas dari plagiarisme. Bebas dari plagiarisme berarti penulis harus benar-benar menulis karyanya sendiri. Adapun apabila menggunakan karya tulis orang lain, penulis harus mencantumkan sumbernya. Yang ketiga ada menjunjung hak cipta. Menjunjung hak cipta berupa hak atas temuan penulis, berupa ilmu pengetahuan dan hak mengumumkan dan mempublikasikan temuannya. Jadi jika penulis menemukan sebuah temuan ilmu pengetahuan, nah penulis itu harus mempublikasikan temuannya itu. Lalu yang keempat ada keabsahan. Penulis harus mampu menjelaskan konsep serta jalan pikirnya dalam bentuk tulisan. Nah, kalau ini tuh kayak konsep penulis itu dijelasin lagi gimana konsep dan arah penulisan itu dan disimpan dalam penulisan. Yang terakhir, yang kelima ada keterandalan. Dalam keterandalan ini, penulis harus menulis karya tulis ilmiahnya tepat dan kepadatannya terpenuhi. Jadi penulis harus menulis karya tulis ilmiahnya sesuai syarat-syarat yang berlaku dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya Muhammad Iqbal Juliansah akan melanjutkan materi, yaitu materi ketiga, norma-norma yang harus diperhatikan mencakup 3 hal pokok, yakni yang pertama, cara pengutipan dan perujukan. Penulis harus jujur dalam menyebutkan rujukan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Penulis harus menghindarkan diri dari tindakan plagiasi, yaitu tindakan kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai tulisan atau hasil pemikirannya sendiri. Yang kedua, cara perizinan, yaitu penulis wajib minta izin secara tertulis kepada pemilik bahan yang dikutip pendapatnya. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, maka penulis harus jujur menyebutkan sumbernya yang dijadikan rujukan dan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, sebagian dimodifikasi, atau dikembangkan. Yang terakhir, yang ketiga, cara penyebutan data, yakni nama sumber data atau informan tidak boleh dicantumkan apabila merugikan sumber data.
Guna menjamin kepatuhan kepada etika dan adab tersebut, maka penulis skripsi, tesis, dan disertasi wajib membuat pernyataan dalam skripsi tentang nama asli jika terkait tidak tersedia. Sekian dari saya, dicukupkan, dilanjutkan oleh teman saya. Saya Maulana Munajat akan meneruskan dari materi yang sebelumnya, yaitu materi yang ketiga, dan saya akan meneruskan materi yang keempat, yaitu tentang tata cara menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah jujur. Kejujuran dalam penulisan suatu karya ilmiah sangatlah diperlukan, terutama ketika mencantumkan sumber referensi dan hasil penelitian serta pelaksanaan metode penelitian tersebut. Ketidakjujuran dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat mengakibatkan pelanggaran suatu karya tulis. Apabila seseorang tidak jujur dalam mencantumkan sumber asalnya, maka akan terjerat dalam pelanggaran plagiarisme. Dan apabila seseorang tidak jujur dalam mencantumkan data dari sebuah penelitian, maka akan terjerat dalam pelanggaran fabrikasi dan klasifikasi data. Yang kedua ada objektivitas. Objektivitas juga penting dalam suatu karya tulis ilmiah. Penulisan suatu karya tulis yang baik dipandang dari objektivitasnya. Penulisan objektivitas mencerminkan suatu karya tulis yang baik. Dan sebaliknya, apabila penulisan objektivitasnya rendah atau kurang baik, maka akan menurunkan kualitas suatu karya tulis tersebut. Yang ketiga adalah pengutipan. Ketika mengambil referensi, pemikiran, atau bahan penulisan suatu karya tulis, maka ambil saja inti dari kutipan tersebut dan mengubahnya menjadi kutipan dengan inti yang sama, tetapi dengan gaya bahasa dan kata-kata yang berbeda. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah ketelitian. Ketelitian dalam menulis suatu karya tulis ilmiah harus menghindari hal-hal kecil yang menurunkan kualitas suatu karya tulis, terutama pada saat mencantumkan sumber asalnya, karena sumber yang ditulis harus jelas asalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak disengaja yang bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam penulisan suatu karya tulis tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.